Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan untuk materi kuliah arsitektur dan organisasi komputer yang akan kita sampaikan dari rencana pembelajaran semester dan materi kuliah yang akan disampaikan. Selanjutnya akan saya tampilkan mengenai rencana pembelajaran semesternya dahulu. Ya, ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah arsitek dan organisasi komputer dengan kode ini. Tanggal penyusunan di sini ACPL, capaian pembelajaran ini kita akan siapkan dalam bentuk beberapa item capaian pembelajarannya. Berikut juga capaian pembelajaran mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan tadi. Salah satunya di sini adalah pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius, mengidentifikasi nilai norma dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep dan prinsip arsitektur sistem dan dasar-dasar jaringan komputer berbasis logika, mampu menerapkan arsitek komputer, prinsip-prinsip kerja sistem kooperasi untuk merancang dan mengimplementasikan, mengelola sistem jaringan, dan yang mempunyai kinerja tinggi, aman, dan efisien. Nah, selanjutnya mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaan. Dan sampai dengan di sini mampu mengamankan, mendokumentasikan, menemukan kembali data yang kesahihan dan menjaga plagiasinya. Nah, ini salah satu capaian pembelajaran lulusan, dan capaian pembelajaran mata kuliah juga sudah diuraikan di sini. Sub capaian pembelajaran mata kuliah juga sudah ada di sini. Selanjutnya saya masuk ke materi presentasi mata kuliah. Ini adalah materi arsitek dan organisasi komputer dengan ilustrasi konfigurasi satu komputer. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk apa saja yang diambil sumbernya, literasinya. Di sini adalah yang terutama adalah yang nomor 3 adalah dari Wilhelm Stelling, organisasi dan arsitektur komputer. Ya, ini sebagai sumber yang dominan, yang memang di sini banyak menggunakan sumber ini. Yang lain sifatnya sebagai pendukung. Buku wajib yang bisa sebagai acuan oleh mahasiswa. Selanjutnya untuk silabus dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Ya, di sini ada 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama, minggu pertama, lakukan pendahuluan. Nah, disinilah kita sedang membahas mengenai pendahuluan. Pertama adalah perkembangan arsitektur komputer, struktur dasar, dan pengukuran kinerja. Yang kedua adalah CPU. Nah, di sini struktur CPU, eksekusi instruksi, jadi bagaimana sistem komputer bekerja di pertemuan minggu kedua. 3 dan 4, ini adalah set instruksi. Di sini ada klasifikasi arsitektur, pengalamatan, tipe operasi, dan tipe operan. Pertemuan 5 dan 6, pipelining, konsep dasar, pipelining hazard, keparalelan level instruksi. Di sini akan dibahas mengenai pipelining. Pertemuan ke-7 membahas mengenai input-output, teknik-teknik input-output, dan saluran bus. Di sini. Pertemuan 8 dan 9, pengingat hierarki atau remind pengingat utama, ada hierarki pengingat, pengingat utama, pengingat cache, pengingat virtual. Pertemuan 10 dan 11, memori, memori, memori internal, memori eksternal. Pertemuan 12-13, multiprosesor. Di sini ada mengenai klasifikasi struktur, parallel processing,
arsitektur multiprosesor, dan sinkronisasi. Pertemuan 14 adalah komputer paralel. Di sini ada pengolahan paralel dan instruksi vektor dasar. Ini silabus materi kuliah yang nanti akan disampaikan di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke modul pendahuluan. Pertama adalah apakah arsitektur komputer itu? Arsitektur komputer adalah atribut-atribut sebuah komputer. Dilihat dari sudut pandang seorang programmer. Jadi arsitekturnya seperti apa, sehingga programmer akan bisa melihat sejauh mana kemampuan daripada sebuah komputer. Dalam hal ini, struktur konseptual dan perilaku fungsional sistem komputer inilah menjadi dasar oleh seorang programmer bagaimana sistem bekerjanya, sehingga programmer tadi bisa mengalamati atau memberikan satu instruksi sesuai yang dimiliki atau dimampu oleh sistem komputer tersebut. Di sini ada dua, struktur konseptual yang menyangkut bagaimana komponen-komponen tersebut disaling hubungkan atau diinterkoneksikan. Yang kedua adalah perilaku fungsional behavior, yang menyangkut fungsi komponen-komponen secara individual dan sebagai bagian dari struktur aliran informasi dan kendali antar komponen-komponen dalam struktur. Inilah gambaran mengenai adanya struktur konseptual, ada perilaku fungsional dalam sebuah komputer, sistem komputer. Di dalam komputer ini ada leveling description-nya, ya. Jadi ada level-level di dalam sistem kerja komputer. Pertama adalah berangkat dari aplikasi yang kita pakai ini. Ya, sekarang misalkan pakai Zoom, pakai Office, ataupun aplikasi PowerPoint. Ini ada dua kondisi, ada operating system, ada compiler. Nah, setelah itu baru bicara diterjemahkan lagi ke dalam instruction set oleh operating system, dan compiler akan ditangkap dalam bentuk bahasa-bahasa yang tidak kita kenal dalam bahasa mesin, ya, masuk ke computer organization, baru masuk ditangkap oleh digital circuit. Setelah itu baru masuk ke physical level. Gambaran mengenai seperti apa leveling di dalam komputer. Jadi secara keseluruhan ini akan diterjemahkan oleh komputer, sehingga akan instruksi yang diberikan oleh programmer ataupun kita sebagai pemakai itu bisa dijalankan. Ini gambarannya. Kalau di dalam interkoneksi, gambarannya adalah sirkuit bulat. Kalau ini adalah gambaran bagaimana sistem operating system dijalankan. Di sini adalah bagaimana di dalam programmingnya. Di sini ada tulisan pemrograman. Ya. Di sini adalah instruksi-instruksi yang diberikan ke prosesor. Ini sudah low level biasanya. Nah, ini gambaran sirkuitnya seperti ini. Dalam bentuk transistor-transistor ataupun IC yang semakin lama semakin banyak jumlahnya. Nah, selanjutnya adalah di sini ada organisasi dan arsitekturnya mengenai leveling software. Di sini assembly language. Di sini adalah menggunakan bahasanya, bahasa pemrograman. Nah, di bawahnya adalah hardware. Hardware inilah yang nanti di dalam arsitektur komputer akan kita pelajari. Jadi khususnya untuk menangani bagaimana instruksi-instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak dilakukan oleh komputer, sehingga fungsi instruksi tadi bisa dijalankan atau dikerjakan oleh komputer. Ya. Ini adalah struktur of von Neumann machine, ya, konsep komputer yang sampai dengan saat ini kita tetap menggunakan konsep ini. Pertama adalah berangkat dari main memory, ada central processing unitnya, di mana di situ ada ALU, selanjutnya ada program control unit, dan selanjutnya ada keluar sebagai I/O equipment, input output. Inilah melakukan satu processing, di mana input output nanti sebagai informasi yang kita bisa tangkap, kita bisa baca, kita bisa peroleh hasilnya dari satu proses sebuah komputer. Ini sebagai input outputnya. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi dasar sebuah sistem komputer. Kita sebenarnya ada 4 konsep dasar. Pertama adalah data processing, kedua adalah data storage, ketiga adalah data movement, 4 adalah fungsi kontrol. Nah, ini digambarkan dengan operating environment, source and destination of data, data masuk,
sebagai data movement aparatus, dikontrol, akan masuk data storage facility, akan dilakukan data processing oleh CPU, oleh ALU di sini. Jadi setelah itu baru keluar lagi. Hasil processing bisa dibaca oleh I/O di sini. Inilah satu aluran fungsi dasar sebuah sistem komputer. Selanjutnya adalah kebutuhan peningkatan kinerja. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sekarang dibutuhkan kecepatan yang tinggi. Jadi tahun-tahun terakhir ini sudah kecepatan semakin kecil, tetapi kemampuannya semakin tinggi. Di sini ada 3 kategori yang perlu harus diperhatikan. Pertama adalah bagaimana peningkatan kinerja melihat dari pendekatan teknologi hardware-nya. Penggunaan komponen-komponen IC kecepatan tinggi, kecepatan yang tinggi, lebih banyak IC-IC yang bekerja sehingga akan makin cepat. Yang kedua adalah pendekatan software. Di sini efisiensi program struktur datanya, algoritmanya juga jadi semakin efisien prosesinya, semakin proses dalam proses computing di dalam komputer. Yang ketiga adalah pendekatan arsitektural, peningkatan aspek fungsional dan struktural. Di sini ada contohnya arsitektur instruksi set, struktur pipelining dalam CPU, pengingat cache, memori interleaving, struktur bus, prosesor paralel. Ini kaitannya dengan contoh yang bisa ditingkatkan fungsi-fungsinya. Nah, ini seperti kita kutip dari softwarenya perlu ditingkatkan, dari arsitekturnya tadi, setelah itu dari teknologi hardware-nya. Nah, ini saling keterkaitan sehingga bisa saling mendukung untuk kecepatan yang tinggi. Inilah kecenderungan teknologi komputer modern semakin dari tahun 70 sampai sekarang ini semakin meningkat terus sampai dengan 2021. Sekarang udah teknologinya semakin cepat, semakin tinggi, seperti Anda mungkin bisa hadapin sekarang sehari-hari, semakin kecil, bisa pakai smartphone, itu juga konsep-konsep menggunakan teknologi komputer yang semakin mini. Inilah satu kondisi yang fakta nyata di dalam kehidupan sekarang ini sangat dibutuhkan. Oke, itu mungkin gambaran terhadap materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.